Ya, baik ikhwah, kita mulai dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali dars nahwu dasar kita merujuk pada kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Ajeng Zakaria rahimahullah taala. Pada malam hari ini berdasarkan silabus materinya cukup sedikit ya. Ini hanya maf'ul li ajlih ya, maf'ul li ajlih. Ya. Ini maf'ul yang menjadi motivasi, yang menunjukkan motivasi, ya, menunjukkan alasan ya, seseorang melakukan suatu perbuatan. Ya. Cukup pendek karena hanya satu halaman, ya mungkin ya biar tidak terbuang waktunya nanti mungkin kita mulai dengan murojaah materi sebelumnya ya, berkaitan dengan maf'ul bih. Dan kemungkinan kalau masih tetap sisa banyak, kita lanjutkan sedikit berkenaan dengan maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Baik, ikhwah, kita langsung ke kitab nih. Kita lanjutkan pembahasan kemarin. Ya, kita murojaah dulu materi pertemuan kemarin nih. Kemarin kita belajar berkaitan dengan mansubatul asma yang pertama, yakni al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi ismun dala alaman waqa'a alaihi al-fi'lu. Maf'ul bihi adalah isim nih. Dala yang menunjukkan alaman waqa'a alaihi al-fi'lu. Atas siapa waqa'a yang terkena nih, ya, kepadanya al-fi'lu, perbuatan. Misal contohnya ada katabal waladu, ada fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya kataba, fa'ilnya al-waladu. Ya. Nah, sekarang siapa objek yang dikenai perbuatan? Nah, atau apa objek yang dikenai perbuatan? Apa perbuatannya? Kataba menulis. Nah, berarti pertanyaan apa yang ditulis? Jawabannya di sini adar sah. Ya. Karena adar sah dia sebagai sesuatu yang ditulis, maka harus dituliskan dalam kondisi mansubnya. Contoh lainnya ada dorobal ustadu wala daini. Di sini maf'ul bihnya wala daini yang dipukul siapa? Wala daini. Kenapa tidak wala dani? Ingat karena dia isim musanna, ya. Mansubnya adalah dengan ya, bukan dengan alif. Contoh lainnya ada syaribat Maryamu al-labana dan juga yusa'idu Hasanun al-banat. Ya, Hasan membantu anak-anak perempuan. Kemudian kemarin maf'ul bih terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang berupa zahir, ada yang berupa dhamir. Contoh zahirnya daraba Aliun kalban. Ali telah memukul kalban. Ya, telah memukul anjing. Ya. Di sini maf'ul bihnya ya berupa isim zahir. Ya. Dia isim mufrad. Ya. Mansubnya adalah dengan fathah. Contoh lainnya yaqra'u Muhammadun. Muhammad sedang membaca Quran. Apa yang dibaca? Quran. Karena dia sebagai yang dibaca, sebagai objek yang dibaca, mansub ya, dengan fathah. Ya, dia isim mufrad juga. Kemudian ada yang berupa dhamir. Ya. Nah, karena maf'ul bih dia harus mansub, maka ketika dhamir menjadi maf'ul bih, yang dipakai adalah dhamir dalam bentuk mansubnya. Dhamir dalam bentuk mansub. Contohnya, ada fi'il dan fa'il sa'altu. Aku telah bertanya. Siapa yang ditanya? Kamu seorang laki-laki. Ya. Karena kamu seorang laki-laki, dia kedudukannya sebagai objek, ya, kan harusnya anta, ya. Marfu'nya adalah anta. Ya.
Karena dia mansub, maka harus gunakan bentuk ya mansubnya. Bentuk mansub dari anta adalah ka. Sa'al tu ka. Tidak boleh sa'al tu anta, harus sa'al tu ka. Contoh lainnya ada amar tuhum, aku telah merintah hum, mereka para laki-laki. Kemudian ada ya'muru ni. Ya'muruni, mereka para laki-laki sedang memerintahku. Kemudian kemarin belajar juga berkaitan dengan nama diju fil maf'ulu fil maf'uli bihi. Pola-pola model-model susunan berkaitan dengan maf'ul bih. Ada urutan yang pertama ya, ada fi'il fa'il dan maf'ul bih yang semuanya berupa isim mudhahir. Contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'an, ishtara Aliun sauban. Antara fa'il dan maf'ul bihnya semuanya berupa isim zahir. Ada juga yang semuanya isim zahir tapi maf'ul bihnya didahulukan. Contohnya sa'ala nabiyya rajulun atau katabat darsa waladun. Karena eh, yang mansub nabi ya berarti nabi di sini dia sebagai maf'ul bihnya. Fa'ilnya yang mana ya? Yang marfu' rajulun. Kemudian ada fi'il fa'il yang berupa dhamir, kemudian maf'ul bih berupa isim zahir. Contohnya sa'al tuh, aku telah bertanya Rasulullah pada Rasulullah. Qara'tu al majalah, aku membaca majalah. Maf'ul bihnya isim zahir. Dan ada fi'il fa'il dan maf'ul bih yang semuanya berupa dhamir. Contohnya amar tuka, aku telah memerintah kamu seorang laki-laki. Atau as'aluka, aku telah bertanya atau aku telah meminta kepadamu seorang laki-laki. Aku sedang minta. Oke, kemudian ada fi'il, kemudian maf'ul bih yang berupa dhamir. Kemudian baru fa'il ya. Contohnya amaroni Rasulullah. Rasulullah telah memerintahku. Sa'alani Ustaz telah bertanya kepadaku. Ingat ya, ni di sini dia sebagai maf'ul bih. Dia ni sebagai maf'ul bih. Ya, dia bentuk mansub dari ana. Kemudian ada yang maf'ul bihnya didahulukan, baru fi'il dan fa'ilnya. Contohnya iyaga na'budu. Khubzan akal tuh ini abaikan dulu. Ya, khubzan akal tuh ini sedikit rumit nanti. Kita fokus ke iyaga na'budu. Ya, di sini jelas maf'ul bihnya dikedepankan dengan perantara iya. Yang konsekuensinya adalah eh, penambahan hasyar atau pembatasan. Maknanya menjadi iyaka hanya kepada kamu. Nak butuh kami beribadah. Kemudian eh, kemarin nih fiil terbagi menjadi dua berdasarkan kebutuhannya pada maf'ul bih. Yang pertama ada lazim malayan sibul maf'ul bihi yang tidak butuh pada maf'ul bih. Mislu contohnya zahaba sa'idun kalimatnya sudah sempurna tanpa ada maf'ul bih. Sa'id itu pergi. Atau khorojal ustadu. Ustad itu telah keluar. Ya. Kemudian ada juga fi'il yang muta'adi mayan sibul maf'ul bih yang dia itu butuh pada maf'ul bih. Contohnya untuk roba aliun, Ali telah memukul. Ya. Kalimat ini dalam bahasa Arab kurang sempurna, perlu disempurnakan dengan al-kalba. Butuh maf'ul bih, harus tambahkan maf'ul bih yang dipukul. Doroba aliun al-kalba, Ali memukul anjing. Atau sa'ala tilmidun ustadzan, tilmid murid bertanya ya, ustadzan kepada seorang ustadz. Kemudian fi'il muta'adi dirinci lagi. Ada yang dia itu ya ta'ada ila maf'ulin wahidin yang butuh pada satu maf'ul saja. Ini. Contohnya akala Muhammadun al-khubza, maf'ul bihnya hanya satu saja.
Ingat nggih, satu di sini bukan dari segi bilangan kata, tapi ada berapa maf'ul bih yang ada di situ. Ya, jadi misal akala Muhammadun al-khubzaini, dua buah roti. Nah, al-khubzaini itu jatuhnya ya satu kata, meskipun bilangannya ada dua roti. Nah, yang dimaksud maf'ulin wahidin di sini ya, katanya hanya satu saja, bukan bilangan dari katanya. Contoh lainnya ada fataha aliyun al-baba, ya. Ali telah membuka pintu. Ya, maf'ul bihnya hanya satu. Kemudian ada yang ada ila maf'ul lain, yang muta'adi pada dua maf'ul. Contohnya a'to itu as-sa'ila to'am. Ya, maf'ul bih pertamanya as-sa'ila, maf'ul bih keduanya to'aman. Nah, as-sa'ila to'aman. Ini kira-kira asalnya apa, ikhwah? Apakah dia membentuk suatu jumlah? Ya, ini berkaitan pelajaran bawahnya, ya. As-sa'ila to'aman. Asalnya apa dia? Mubtada khobar atau laisa mubtada khobar? Laisa mubtada khobar. Ya, laisa mubtada khobar. Karena to'aman di sini tidak menjelaskan sa'il. As-sa'il to'aman. Hmm. As-sa'ilu to'amun. Bukan ya. Orang yang minta itu adalah roti. Bukan. Di sa'il dan to'am tidak bentuk suatu mubtada dan khobar. Contoh lainnya ada kasautu al-faqiro. Aku memakaikan fakir sauban. Sebuah pakaian. Kalau al-faqiro sauban, apakah dia mubtada khobar? Bukan. Ya, bukan juga ya. Laisa mubtada wal khobar. Nah, kemudian yang nyata ada ilam lain ya tadi ya, terbagi menjadi dua, ada yang asalnya mubtada khobar. Ya, di mubtada khobar itu ketika maf'ul bih yang kedua ini menjelaskan maf'ul bih yang pertama. Itu mubtada khobar. Ya, nah rasa terkait mubtada khobar juga sudah terlewat pembahasannya. Ya, contohnya dhanantu aliyan ghaniyan, aku menyangka Ali itu ghani, kaya. Nah, ketika ghanin dihilangkan aliyun ghaniyun. Nah, ini kalimatnya mubtada dan khobar. Karena ghani ini menjadi penjelasan dari Ali nanti. Kemudian ada wajatu al-ilmah nafi'an. Aku menjumpai ilmu nafi'an. Ilmu itu bermanfaat. Nafi' di sini menjadi khobar dari ilmu. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Beda dengan yang laisa asluhuma mubtada wal khobar ya. Contohnya di sini manah tu al-mujtahida jaizatan. Nah, maf'ul bih kedua di sini dia tidak dapat menjadi penjelas dari maf'ul bih yang ke satu. Al-mujtahidu jaizatun. Ya, yang orang yang bersungguh-sungguh itu hadiah. Ya, ya tidak bisa menjelaskan. Contohnya alam tu Sa'id dan al-adaba. Ya, Sa'idun al-adabu. Apakah Sa'id itu adab? Ya, bukan. Ya, di sini maf'ul bih kedua tidak menjelaskan, tidak menjadi khobar dari maf'ul bih pertama. Kemudian kemarin juga terakhir belajar berkaitan dengan ta'diyatul fi'lil lazim, memuta'adikan fi'il lazim. Ada tiga cara dengan hamzah yang pertama ya, yakni dengan wazan af'ala, contohnya khoroja menjadi akhroja. Khoroja itu keluar, akhroja itu mengeluarkan. Contoh lainnya dakhola masuk, adkhola memasukkan. Kamula itu sempurna, akmala menyempurnakan. Contoh lainnya dengan bitat ai fil ain, dengan mendobelkan ainnya. Apa yang dimaksud ain kemarin adalah ain dari fiil, fa, ain, dan lam. Setiap kata untuk fiil pada dasarnya dibangun atas tiga kata. Ya, meskipun nanti ada yang empat ya, tapi kita belum ada pada pembahasan tersebut. Contoh katanya ya untuk ufa ini, untuk ufa, untuk di sini dia berlaku sebagai fa fiil, ain di sini dia sebagai ain fiil, dan fa di sini dia sebagai lam fiil. Eh, Nah, yang ditataifkan adalah ainnya. Berarti kalau do'ufa ya,
Kebetulan hurufnya sama ya, ain. Ya. Do'ufa menjadi do'afa. Ikut wazan fa'ala. Ya. Do'ufa itu lemah, do'afa itu melemahkan. Contoh lainnya ada hasuna, ain fiilnya mana berarti? Sin. Berubah menjadi hasana. Hasuna itu baik, hasana itu membaikan, menjadikan baik. Contoh terakhir ada kaburo. Eh, Ain fiilnya di mana? Baknya. Di dobelkan menjadi kabaro. Kaburo besar, kabaro membesarkan. Kemudian perantara yang terakhir adalah menambahkan huruf jar di belakang. Dhahabtu bi Zaidin. Aku pergi bi Zaidin bersama dengan Zaid. Safartu. Aku safar bi Aliin bersama dengan Ali. Jitu bi Hasanin. Aku eh, pergi bi Hasan dengan Hasan. Itu materi kemarin ya. Ya, baik. Kita masuk ke pembahasan malam ini. Materi malam ini berkaitan dengan maf'ul bih. Suatu asma yang kedua yang al maf'ulu li ajlihi ya. Afan kok maf'ul bih tadi. Ya, maf'ul li ajli. Ya, ajli itu ya ajli maksudnya ya artinya itu alasan ya, penyebabnya. Ya, ya, sebab atau alasan. Nah, apa itu al-maf'ul li ajli? Al-maf'ulu li ajli ismun yudhkaru li bayani sababi husulil fi'li. Ya, maf'ul li ajli ismun adalah isim yudhkaru yang disebutkan li bayan untuk menjelaskan sabab. Menjelaskan sebab eh husuli terjadinya al-fi'li suatu perbuatan. Ya. Motivasinya apa? Yang menyebabkan itu apa? Contohnya, ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Ya. Ataitu al madrasata. Aku mendatangi madrasah. Aku mendatangi sekolah. Madrasah kedudukannya sebagai apa, ikhwan? Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ulun bi. Santo. Raghbatan fil ilmi. Ya. Raghbatan fil ilmi. Yaitu motivasinya. Mengapa dia datang ke madrasah? Mengapa dia datang ke sekolah? Karena dia itu raghbatan fil ilmi. Dia itu raghbatan fi. Cinta kepada ilmu. Rohbatan ini nanti maknanya tergantung kata yang setelahnya, huruf jar setelahnya. Rohbatan fi, setelah rohbatan ada fi, nanti maknanya menjadi cinta. Nah, kalau rohbatan disambung dengan an nih, dengan an, maknanya berubah jadi sebaliknya, jadi benci. Ataitul madrasata rohbatan fil ilmi, artinya aku datang ke sekolah, sebabnya cinta ilmu. Jangan diganti an nih. Aku datang ke sekolah karena benci ilmu. Rohbatan an ilmi. Ya. Rohbatan dia menjadi motivasi, menjadi penyebab, nih, ya, menjadi maf'ul li ajli. Mengapa dia ada mendatangi sekolah? Contoh berikutnya, dorobtul walada. Aku memukul anak laki-laki. Ya. Fiilnya domir baris. Maf'ul bihnya sim dhahir al walada. Apa alasannya? Tak diban lahu karena merasa ingin mendidik lahu, mendidik anak tersebut. Tak diban dia menjadi alasan nih, motivasi menjadi penyebab dari mengapa dia memukul memukul anak laki-laki. Ya. Kemudian ada itu imanan billah. Itu aku sholat. Apa? Mengapa dia sholat? Imanan karena dia itu yakin, dia itu beriman, dia itu percaya kepada Allah. Ya, imanan dia sebagai maf'ul li ajli. Kemudian contoh lainnya ada zurtu aliyan hubban lahu. Zurtu aku mendatangi, ini fi'il dan fa'ilnya.
alian sebagai maf'ul bih yang dikunjungi. Ya. Mengapa aku mengunjungi Ali? Ya, karena hubban lahu, karena aku cinta kepada Ali, cinta kepada Ali. Ada pertanyaan sampai di sini, Ikhwan? Ada Ustadz Afwan. Nggih. Eh, Gini Ustadz, kan saya udah membaca sedikit banyak ya tentang Al-Mansubat setelahnya ini, setelah Mhm. maf'ul ajlih ini. Nggih. Nah, itu kan nampaknya mirip-mirip gitu Ustadz ya, isim mansubnya itu berarti cara membedakan apakah ini maf'ul li ajlih, al-hal, kemudian maf'ul mutlak itu hanya ditinjau berdasarkan konteks kalimatnya Ustadz ya. Ini kira-kira kalau dimaknai ini mendekati ke ke apa? Al-mansubat yang tipe apa begitu ya maksudnya? Betul, Atau Ahsan. oh, Jadi berdasarkan konteks. Namun nanti ada beberapa kondisi yang bisa dipastikan nih, ya, kurang lebih bisa dipastikan dia itu spesifik pada atau dia itu spesifik sebagai salah satu maf'ul. Salah satu contohnya adalah maf'ul li ajlih ini nantinya, mhm. karena dia harus berupa af'alul qulub nih. Nanti di sini harus perbuatan hati. Oh, iya iya iya. Ya, atau nanti misal maf'ul mutlak nih, nanti dicirikan dengan pola wazan tertentu. Di antaranya Oh, fi'latan nih, atau ya ditambahkan dengan isim yang menjelaskan kondisinya begitu. Ya, jadi salah satu ya kalau berdasarkan konteks mhm. ya semua ilmu nahwu memang berdasarkan konteks sih. Tapi insya Allah setiap jabatan kata memiliki ciri-ciri tersendiri. Oh, oke. Iya, syukron Ustaz. Ya, Afwan. Ada pertanyaan lain ya, Ini Ustadz Afan ke belakang Ustadz nanyanya Apa? pembahasan sebelumnya Bagaimana? tentang cara mudah untuk membedakan al-fi'lul muta'addi yang membutuhkan kepada satu maf'ul dan apa al-fi'lul muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul, gimana Ustadz cara mudah membedakan? Eh, ini benar-benar berdasarkan perbendaharaan kata, ya. Jadi benar-benar dari hafalan. Tidak ada Hmm, ciri khusus ya, atau cara mudah untuk membedakan. Ya, jadi benar-benar murni dari hafalan. Pak Syuri. Nanti dari kamus Ustadz gitu ya. Betul. Ya, Ustadz. Ya, ya. Nah, Ustadz sekolah heran Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz. Nggih. Dan contoh-contoh mufrodat yang ditampilkan di situ, yang di Mithlu itu kan bukan pembatas Ustaz ya, maksudnya masih banyak lagi contohnya gitu kan ya sebenarnya. Iya, masih banyak. Hmm. Nanti ya, bisa antum browsing fiil mad atau fiil mutaadi yang butuh pada satu maf'ul atau yang butuh pada dua Hmm. maf'ul. Nanti insya Allah banyak keluar. Oh, oke. Nggih. Ya, ada pertanyaan lain nih, kok? Nah, ini di luar pelajaran Ustadz. Anak lihat kan untuk pesertanya ini kemarin itu kan kalau tidak salah 6 Ustadz ya. Ini 2 orang dari kemarin nggak masuk Ustadz. Nggih. Kurang tahu ya, tidak izin ke Ana juga ya. Ya mungkin sedang ada Nah, keperluan. kan kemarin kan 7 sama sama pengajarnya kan 7 orang. Ini kemarin juga nggak masuk kelihatannya. Ya mungkin nanti coba Ana sampaikan ke pengurus atau nanti coba Ana japri. Ya, nah Ustadz. Nah, ada 2 orang dari kemarin Ustadz nggak masuk. Nggih. Malam ini juga. Nggih, nggih. Ya, insya Allah Afwan, Ustadz. sudah dicatat presensinya. Ya, baik. Kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, ciri-ciri dari maf'ul ajlihi wa alamatuhu an yasluha wuqu'uhu jawaban liqaulika
5. Di salah satu ciri maf'ul li ajlih, tanda-tanda maf'ul li ajlih adalah ketika keberadaannya itu adalah jawaban dari pertanyaan 5, mengapa. Jadi misal kamu pergi kemana? Mengapa? Ya karena merasa lelah begitu, ingin berjalan-jalan. Nah itu nanti menjadi maf'ul li ajlih, menjadi motivasi dari hati. Mengapa dia melakukan perbuatan tersebut? Jadi jawaban dari pertanyaan 5. Ya seperti contoh-contoh di atas ini. Mengapa kamu mendatangi sekolah? Ya karena cinta ilmu. Mengapa engkau sholat? Ya karena engkau beriman kepada Allah. Mengapa engkau memukul anak laki-laki? Ya, karena ingin mendidiknya. Ya, itu ciri-ciri dari maf'ul li ajli. Nah, berikutnya adalah al-masadiru, masdar mazhar, masdar allati takunu maf'ulan li ajlihi, yang biasa menjadi maf'ul li ajlihi, ghaliban, seringnya. Yang pertama ada hubban, tadi di atas ada contoh hubban, ini artinya cinta. Kemudian ada bughdon, bughdon ini marah, murka. Kemudian ada ikroman, karuma tadi, memuliakan. Kemudian ada ihtiroman, ya sama kurang lebih hormat atau memuliakan. Kemudian ada haya, haya ini malu, karena malu. Kemudian ada syafaqah, syafaqah ini karena apa? Merasa menderita, merasa sedih, merasa menderita. Ada takdiban, dalam rangka mendidik. Kemudian ada iman, karena yakin, karena merasa percaya. Ada huznan, ini sedih. Ada farhan, bahagia. Kemudian ada rahmatan, karena sayang, rasa sayang. Ada syukron, karena rasa syukur. Ada khaufan, karena takut. Kemudian ada hasadan, karena rasa iri, rasa hasad. Dan maf'ul-maf'ul lain yang menunjukkan perbuatan hati. Berikutnya ketentuan-ketentuan terkait maf'ul li ajlih, ikhwah. Ini selain menjadi ketentuan bisa juga dianggap menjadi ciri-ciri maf'ul li ajlih. Yang pertama maf'ul li ajlih harus selalu berasal dari masdar. Wajib dari masdar. Tidak boleh isim fa'il ataupun isim maf'ul atau yang lainnya. Nah, namun nanti tidak semua masdar itu pasti maf'ul li ajlih. Karena masdar nanti bisa berlaku juga sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang kedua, maf'ul li ajlih harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati. Disebut sebagai af'alul qulub. Perbuatan-perbuatan hati. Kemudian yang ketiga, ya tadi ini dari alamatu ini. Untuk mencari maf'ul li ajlih dapat digunakan kata tanya mengapa. Ya, sampai di sini ada pertanyaan nih, Wak. Ya, cukup singkat, pendek sekali materinya. Cukup clear sih Ustadz. Sisanya tinggal apa? Memperkaya mufrodat aja. Ya, insya Allah. Ya, kalau sudah clear, insya Allah kita lanjut ke tamrin ya. Tarjim ila lughatil Arabiyah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemarin dari atas nih,
Nah, sekarang kita dari bawah nih. Nomor 1. Nih, monggo Pak Syafi'i. Boleh Wah. buka kamus nih. Kalau mau. Kalau menyerah boleh nanti anak kasih tahu. Iya, istirahat, 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 istirahat tuh ya, Ustaz. Istaroha yastarihu. Istirahat, 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 istirahat. Istirahat itu Hmm? Isti. kamu Ustaz, Ista. Ini mau istirahat pakai itu fi'il madi atau fi'il mudhari? fi'il madhi aja Ustaz. Fi'il madi. Kalau fi'il madi ya berarti Ista istaroha itu istaroh itu. istaroh tuh Ya, istar ya memang belum belajar tasrif untuk sulasi mazid. Nggak mengapa. Ya ya monggo istaroh istaroh itu istaroh tuh karena capek nah, apa? capek capek Ustaz, belum belum tahu nih Ustaz. Ya, taibun. Oh ya tadi istaroh tuh taiban. Taiban. Contoh istaroh itu taiban. Aku beristirahat karena capek. Ya, Jadi nggak ada Ustaz, misalnya karena gitu, nggak ada ditambah kalau bahasa Indonesia karena tali atau apa, nggak Ustaz ya, tidak perlu. cukup Cukup. tidak perlu. Ya, cukup dengan Hmm. taban. Ya, intinya harus masdar dan harus af'alul qulub. Nggak Ustaz, istaroh tuh taiban. Contoh Pak Syafi'i. Kemudian nomor 2 Pak David. Monggo Pak David. Pak David bisa bergabung. Ya, atau ke Akh Jamil dulu mungkin. Monggo Akh Jamil. Nah, Ustaz, jangan kau bersedekah karena dia. La tatasoddaku Hmm? Kalau ria. jangan berarti Jangan tuh berarti kemarin tuh manaat. bukan, Itu bukan. bukan. Maksudnya Jangan itu jangan itu konteksnya apa? Larangan. larangan, Nah, larangan. la nahiyah amalannya kepada fi'il apa? La tat la tat la tusoddiku. Tadi sudah benar La nih. Hanya salah di i'rab fi'ilnya saja. oh la tatusoddiku. La tatasod. La tatasodako. Kenapa tasodako? Karena Karena la nahiyah. la nahiyah menasabkan fi'il. Fi'il mudhari. Dia la nahiyah menjazmkan. Oh, oh, berarti la tatasaddaq, Ya, la tatasod. la Jazm dengan apa? Tanda tatajazam jazm. karena la nahiyah Ustaz. Tanda jazmnya Tanda jazamnya sukun. sukun. Contoh. Dilanjut, monggo. Berarti la tasaddaq riyaan. Tiaan. Contoh. Janganlah engkau bersodakoh nih, karena ria dalam rangka ria. Syukran Ustaz. Ya, apa? Contoh Jamil. Sodap, Lanjut. Ya, tasodak la tatasoddak. sodap Ustaz. Kemudian nomor 3, Anas. Lari.
Saya lari. Farortu ya Ustaz ya? Ya, faror bisa. Farortu takut apa tadi? Apa? Takut, takut itu, oh iya. Farortu khaufan gitu ya Ustaz. Ya, faror tuh khaufan. Contoh. Aku lari karena takut. Nah, ini Faror. jadi satu contoh ya. Masdar dari khaufa ya khaufu itu kan khaufan. Nah, nanti isim fa'ilnya itu khaifun ya. Khaifun itu isim fa'il. Nah, konsekuensinya nanti kalau pakai khaifun ya, atau farortu khaifan, ya, khaifan itu eh ini menjelaskan keadaan. Aku lari dalam keadaan takut, bukan karena takut tapi dalam keadaan takut. Itu beda Oh, penggunaan masdar dengan isim fa'il nanti. berarti al-hal itu Ustaz ya jadinya atau gimana? Ya, jadi hal. Contoh. Oke. Ya, itu salah satu gambaran bedanya. Eh, ya, urgensinya penggunaan antara masdar dengan isim fa'il sebagai sesuatu yang mansub. Kemudian nomor 4 nih, eh, kita turun lagi Pak Syafi'i nomor 4. Kumtu, kumtu, hmm, kumtu ikroman bil ustazi. Ya, kuntu ikroman lil ustadzi. Contoh. Aku berdiri karena menghormati guru. Atau bisa nanti tanpa li, boleh jadi idhofah. Di kumtu ikromal ustadzi. Ikroma ustazi. Jadi, Oh, iya. aku berdiri menghormati guru. Kemudian nomor 5, Pak David bisa bergabung. Nah, Ustaz, Ustaz, tadi Ayo. lagi. Anda kayaknya nggak bisa lanjutkan malam ini, Ustaz. Anda lihat di ini aja, Ustaz. Soalnya ada ini. Oh, tidak mengapa. Anda izin, Anda izin, Anda izin tetap masuk, tapi enggak. Oh, nggih. Ada lagi. Pan lagi ramai di sebelah, Ustaz. Apa? Masya Allah. Baik, Pak David. Ya, kita lanjut ke Jamil, monggo nomor 5. Nah, Ustaz. Bakat Nurjanatu Husnan. Ya, bakat Nurjana tuh Husnul. Ya, Nurjanah ini nanti tergantung ya. Kalau nama Arab harusnya bakat Nurul Jannati. Itu kalau Oh, nama Arab. Nah, kalau nama Indonesia disatukan ya jadi bakat Nur Jannatu. Ya, karena sedih karena Husnan. nah, Ustaz. Tadi apa Ustaz nomor 5 Ustaz? Nurjana tuh. Husnan. Nah, itu kan ada menangisnya Ustaz. Hmm. Bakat nih, menangisnya itu bakat. Bakat. Nurjana bakat Husnan. Ya, bakat Nur Jannatu Husnan. Bakat. Kenapa tidak Nur Jannatun? Ismul ladzi la yansorib Ustaz. Ya, nama perempuan ya, Ismul Latila ya. Sorry. Ya, baik sampai di sini ada pertanyaan nih kok, monggo. Ya, materinya sampai di sini. Ustaz, Ya, kalau saya mau garis bawahi tentang maf'ul li'ajlih ini, berarti dia pertama dia harus berupa amalan hati gitu Ustaz ya. Alasan yang berupa amalan hati, kemudian yang perlu ditekankan lagi dia eh, muncul dari bentuk masdar ya, bukan dari bentuk yang lainnya begitu ya, betul, kira-kira betul. yang menjadi ciri utamanya. Ya, di yang satu adalah menjelaskan alasan, penyebab, motivasi. Ya.
Yang kedua harus af'alul qulub, perbuatan hati. Yang ketiga harus berupa masdar. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Enggak ada pertanyaan lain? Ya baik ikhwah, kalau tidak ada mungkin terus kita cukupkan dulu ya. Karena materinya memang hanya sedikit. Kalau dilanjut nanti besoknya jadi nanggung lagi. Ya, jadi mungkin kita cukupkan saja dulu. Ya, kita fokus pada silabus nih. Kita ngikut saja dengan silabus. Ya. Nah, besok kita lanjutkan masuk pembahasan maf'ul fih. Ya, fih itu eh, di dalamnya. Nah, di dalamnya maksudnya apa di dalamnya? Menunjukkan tempat nih, atau waktu nih. Ya, di dalamnya terjadi suatu perbuatan. Ya, insya Allah besok kita bahas. Ya, mungkin demikian dulu ikhwah dari kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok di jam dan media yang sama membahas maf'ul fih. Kalau ada pertanyaan di luar dars, ya, silahkan ditanyakan via grup, via Jabri, atau ditanyakan di pertemuan berikutnya. Demikian kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam khairan.